Marilah kita satu, merah putih, menangkan merah putih. Pripun Mas kabarnya Mas? Wah bagus. Kami dari segala always penjuru good. desa. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Dan saya yakin Tuhan selalu melindungi kita. Alhamdulillah lama kita nggak berjumpa Mas, Iya. tapi kita tetap selalu Teman lama. Siap. Mas, Ini. panjenengan perlu menjelaskan Mas. Ini sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Mana kemerdekaan menurut Budi Jarot itu apa Mas? Gini kalau buat saya, kemerdekaan itu ada hubungannya dengan manusia sebagai makhluk yang mulia. Maka makhluk yang mulia itu harus merdeka supaya bisa memenuhi hak-haknya gitu. Siap. Itu. Jadi kan banyak Tuhan menciptakan makhluk yang mulia, malah menungsonya sendiri ini tidak memuliakan dirinya. Nah, itulah yang akhirnya menutup kemerdekaan itu sendiri. Walaupun sudah 75 tahun, Mas. Kalau Mas atau kita tidak terasa merdeka karena ada peran-peran orang ini yang tidak memuliakan manusia. Jadi saya pikir kemerdekaan itu erat hubungannya dengan kemuliaan manusia sebagai makhluk hidup. Siap. Dan kemerdekaan itu kan nggak jatuh dari langit. Ya. Iya toh? Ya. Kita dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang gitu kan. Nah kemudian peran ulama sangat luar biasa dalam menggerakkan gitu kan. Sampai pasca kemerdekaan pun selalu mengisi kemerdekaan dengan caranya masing-masing kan gitu. Jadi ada yang kembali ke desa-desa, merawat surau-surau, merawat pesantren gitu kan, merawat kebudayaan gitu kan, dan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan dalam konteks kemerdekaan itu. Menurut Mas Budi, bagaimana relevansinya di hari ini, Mas? Gini, kemerdekaan itu kan kristalisasi keringat, kristalisasi pemikiran, kristalisasi darah ya, para pejuang membela bangsa, termasuk ulama. Jadi peran ulama luar biasa di sini, peran tokoh-tokoh daerah juga luar biasa. Sehingga kemerdekaan itu dinamakan oleh Bung Karno untuk Indonesia ini kemerdekaan negara bangsa. Negara Bangsa. Artinya kemerdekaan itu tidak hanya orang Islam yang memerdekakan, tapi juga Nasrani, Hindu, Buddha, kemudian bukan hanya saja orang Jawa. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Bung Karno menamakan negara ini adalah negara nation, bukan negara Islam. Nah itu harus dicatat tuh. Ya. Nah sekarang bukan hanya orang Jawa, ya, termasuk orang Arab, kakeknya Mas Budi Jarot. Oh iya. Jadi warga negara keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan India ikut memerdekakan. Gitu. Saya Mas. Panjenengan itu kalau tak lihat pasuriannya, perainannya kan muka-muka Arab. Sadongnya tuh panjenengan itu kan, mbok yang ngaku lah, jenengan itu kan ya masih Habib juga, Mas. Iya, kalau dibilang Habib saya agak malu ya. Yeah. Karena Habib itu kan kesayangan Nabi. Gitu. Jadi apa ya Nabi saya melihat muka saya kayak gini ini kan apa ya saya termasuk gitu kan? Tidak juga. Tapi kalau dibilang ada darah Timur Tengah, darah Arab memang iya. Saya ini dari Ali Idrus. Ali Idrus. Jadi masih ada lah. Dan kalau ngomong soal agama paling tidak ngerti lah saya, karena saya itu lama hidup di pesantren dan berpindah-pindah. Kemudian di luar negeri juga saya mencoba untuk belajar soal agama. Budi Jarot, Ya. Jarot, Jawa toh Mas. Tapi kan panjenengan itu kok lahirnya kan di Banten toh Mas? Ya. Di Jakarta Iya. saya. Oh di Jakarta. Oh di Jakarta. Dibesarkan di Jogja. Di Jogja. Oh gitu ya. Jadi kakek saya ini yang saya ini suka nyelamur. Iya. Ya mungkin ada nama Arabnya gitu ya, tapi nggak dipakai. Seperti bapak saya, Jarot aja. Jarot itu kan nama asli orang Jogja. Tapi kalau ditilik kembali ke belakang, yang saya itu masih pakai jubah, masih pakai gamis kemana-mana. Ya. Nah dalam konteks sekarang ini Mas gitu,
hiruk pikuk. Kita tahulah Mas Budi, kita pengen tahu Mas Budi begitu kekeh memperjuangkan merah putih gitu. Tanah air merah putih, simbol tanah air yang merah putih itu. Nah itu bagaimana Mas gitu? Kan orang bilang Budi Jarot nyari panggung. Saya pikir saya kenal lama Mas Budi Jarot. Budi Jarot nyari panggung buat apa? Wong ringe wis seneng itu jangan-jangan dikasih panggung malah wis raiso jogetan kan gitu. Itu sebenarnya apa yang ada di benak Mas Budi sampai Mas Budi berdarah-darah memperjuangkan merah putih? Saya pikir ini ya, bukan, Tuhan itu mempertemukan antara maksud hati, kehendak yang sesungguhnya dengan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Allah menghendaki, jagalah Indonesia ini sebagai karunia Tuhan untuk bangsa. Nah, hati saya juga mengarah ke sana, bermuara ke sana, sehingga terjadilah pertemuan itu. Nah, kalau hari ini tiba-tiba nama saya disebut mana-mana, ini karena Tuhan saja. Nah, sekarang tergantung sayanya, akan terus memperjuangkan atau berhenti hanya ditakut-takuti kamu musuhnya umat. Saya tidak akan pernah berhenti, karena ini buat saya mungkin ya ini hidayah. Ya sudahlah, berjuanglah kamu, saya ciptakan lapangan. Medan, terutama untuk bicara tentang kemerdekaan, tentang negeri ini dan sebagainya. Dan saya ingat betul kata orang tua saya, negeri ini sepenggal tanah dari surga. Coba bayangkan, artinya apa? Ini negeri yang untuk orang-orang yang dimuliakan, yang hidup di Indonesia. Jangan dikacauin lagi gitu loh. Ya. Jadi saya melihat kemerdekaan itu memang harus dipertahankan. Dan kata Bung Karno, kemerdekaan itu hanya jembatan emas, bridging gitu. Nah, di seberang, di sanalah kita harus membangun, mengisi kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini jangan dikotak-kotik lagi. Kalau jembatan ini ambrol, nah, bagaimana kita bisa membangun di seberang sana? Gitu loh. Makanya harus dipertahankan kemerdekaan. Makanya Bung Karno juga mengatakan, saya cinta damai, tapi saya lebih mencintai kemerdekaan. Kenapa? Karena cinta damai itu ada di kemerdekaan, bagian dari kemerdekaan itu. Dan kenapa harus mencintai kemerdekaan? Ya itu tadi, hubungannya dengan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Nah, kemuliaan itu ditandai oleh kemerdekaan itu. Jadi Mas lihat aja di mana, Mbak. Orang yang sadar bahwa dia adalah manusia mulia, dia pasti memerdekakan dirinya. Kalau sampai memerdekakan dirinya dengan alam, berarti sampean sadar bahwa aku ini diciptakan sebagai manusia yang mulia. Dan jangan dengan pikiran, hati yang diberikan oleh Tuhan. Kan ada Mas, orang yang malah justru tidak memuliakan dirinya. Misalnya mentang-mentang tahu agama dan segala macam, mengkafir-kafirkan orang, itu kan tidak memuliakan diri. Gitu. Ya, tahu sendirilah yang sekarang ini terjadi gitu. Iya. Ya, apakah mungkin gitu? Sebenarnya yang teriak-teriak itu sebenarnya mempunyai pengetahuan yang minim gitu. Jadi semacam banyak ketidaktahuan tentang ilmu agama itu sendiri, atau mungkin justru juga tentang sejarah kebangsaan kita. Kalau saya melihat zero, dia nol soal kesejarahan bangkitnya, lahirnya suatu bangsa atau negara yang namanya zero. Kemudian pengetahuan tentang agamanya juga nggak mumpuni. Karena kalau dia menyebutkan ulama itu pewaris tunggal dari Nabi Muhammad SAW, dari mulai pemikiran sampai strategi tempur, strategi perang untuk membangun Islam. Nah, kalau ada ulama yang akhlaknya tidak seperti ulama, sedikit-sedikit kafir lo, sedikit halal darah lo, gue bunuh lo kalau nggak ikut sama gua, itu bukan ulama pewaris Nabi. Gitu. Iya. Kira-kira gitulah, Mas. Ya. Terus semangat ya, Mas. Woi, Ya. kalau semangat terus untuk negeri kita nih. Sehat selalu, mudah-mudahan
nanti dipertemukan jalan yang baik Amin, untuk amin. sama-sama memahami bahwa NKRI Merah Putih itu sudah final. Ya, siap. Jadi nanti ada ruang-ruang dialogis, ruang-ruang komunikasi yang bisa mempertemukan, gitu kan, dengan ketulusan hati, gitu kan, dengan keikhlasan, sama-sama saling memahami demi kemajuan bangsa dan negara kita Ya, ya, Mas. ya, ya. Sehat selalu ya Mas Ya. ya. Martenun ya. Ya, sama-sama.